Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan berusaha menjalankan varian dari dakwah, di antaranya yaitu menjawab problematika di antara kaum muslimin dan muslimat berkaitan dengan muamalah dan lain seterusnya, hubungan rumah tangga. Tentunya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga memberkahi dan memberikan solusi terbaik, karena kunci dari permasalahan adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan jalan keluar. Kita akan bacakan pertanyaan yang pertama yang telah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz minta tolong jawaban dan solusinya. Suami saya seorang honorer di puskesmas, dan saya sendiri seorang ibu rumah tangga dan punya sambilan kerja di rumah, jualan kue, roti, dan kue-kue perayaan. Saya pernah lihat ceramah salah satu ustadz di YouTube. Beliau berkata, hukum membuat, merayakan, dan mengucapkan ulang tahun adalah haram. Saya ingin meninggalkan kegiatan tersebut dan beralih ke jualan camilan seperti roti, bolu, dan kue-kue basah atau kering, tapi terkendala di ekonomi. Suami masih honorer dan gajinya tidak seberapa, dan pendapatan kami memang mengandalkan pembuatan kue ultah. Kalau untuk camilan hanya selingan saja dikala pesanan kue ultah sepi. Suami tidak melarang saya membuat kue ultah. Lalu saya ada permasalahan tentang kesehatan mental. Saya jadi depresi karena permasalahan saya dulu saat masih sekolah dibully, yang membuat saya setidaknya sebulan atau 2 bulan sekali konsul ke psikolog. Dan untuk suami saya yang honorer, saya sudah membujuk beliau untuk meninggalkan pekerjaan, tapi tidak diiyakan. Saya berencana hidup sederhana, kita mulai dari nol, berjualan kue roti dengan suami kalau beliau mau keluar dari pekerjaan tersebut. Setidaknya kita berjuang bersama-sama, tapi tidak diiyakan oleh suami saya. Lalu kalaupun saya sudah berjualan kue ultah, padahal sebagian besar pendapatan saya itu dari kue, bagaimana saya bisa ke psikolog lagi, dan bagaimana mengcover pengeluaran ini dan itu per bulan? Kalau hanya jualan kue biasa seperti roti bolu, saya khawatir kalau jualan saya tidak laku. Mohon solusinya. Barakallahu fikum. Penanya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita urutkan sebagaimana permasalahan yang ada. Pertama, suami bekerja honorer di puskesmas. Secara umum bekerja di instansi pemerintah, selagi bukan dari sistem yang haram maka halal, mubah. Entah itu jadi mantri, perawat, jadi cleaning service, jadi security di puskesmas, tentu ini pekerjaan yang halal. Yang kedua, ketika Anda bekerja dan punya sambilan toko roti atau kue, Masya Allah, ini pun juga bagian dari jual beli yang halal. Tapi ketika Anda mengatakan bahwa jualannya diantaranya adalah kue-kue perayaan ulang tahun, dan Anda telah melihat di YouTube salah satu ustadz bahwa ulang tahun adalah haram, dan ini betul. Bahkan ini bukan dari Islam. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru ajaran kelompok lain, bangsa lain, umat lain selain Islam, maka dia masuk ke dalam golongan tersebut. Dalam hal ini orang-orang kafir yang merayakan ulang tahun, bukan dari Islam. Sehingga ketika jualan Anda adalah jualan kue ultah, kira-kira bisa menggebiarkan ulang tahun atau malah menyedihkan ulang tahun? Jawabannya, membikin kegiatan ulang tahun semakin semarak. Berarti jualan Anda telah mensupport adanya kegiatan perayaan ultah. Maka dari sini jelas hukumnya masuk ke dalam keumuman dalil, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian bekerja sama dalam dosa, pertikaian, permusuhan, ya, apalagi ini bagian dari dosa besar. Nasihat kami, jualan roti silahkan, kue silahkan, cemilan silahkan, tapi jangan jualan kue ultah atau perayaan-perayaan haram lainnya. Lah bagaimana Ustadz kalau memang besarnya di sana?
pengennya sih sama suami keluar, resign dan bekerja bareng-bareng. Ini nasihat kami, silahkan dimusyawarahkan dengan suami terkait dengan kekurangan dan kelebihan kalau resign. Kalau mau berjuang bareng nggak ada salahnya. Tapi ingat, jualan kalau berkah adalah jualan yang Allah halalkan. Tetap berjuang bersama suami kalau jualannya kue ultah nggak bisa dibenarkan. Tapi kalau mau camilan, mau kue kering yang lainnya, dengan mengilmui marketingnya dan produknya betul berkualitas, insya Allah. Jangan lupa untuk terus bertakwa, beribadah, sholat tepat waktunya, ikhtiar yang halal, insya Allah Allah berikan solusi-solusi berikutnya. Jangan kita menjadi peramal. Kalau saya jualan kue saja ya nggak banyak yang laku. Kalau saya jualan camilan saja ya nggak banyak yang beli. Yang banyak itu ya kue ultah itu. Kata siapa? Ya, karena yang membagi rezeki ada Allah, dan kita akan mendapatkan rezeki, Allah akan melapangkannya di saat kita semakin dekat dengannya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian terkait dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam limpahan kasih sayang Allah. Begitu juga penanya, bagaimana hukum pembayaran dengan GoPay? Jika seperti ini, pembayaran cash 16.000 sedangkan GoPay diskon jadi 8.000, ya. Permasalahan GoPay, e-wallet, e-money dan seterusnya ini sebetulnya akar masalahnya adalah sistem. Karena produk itu bagian dari urusan duniawi. Aslinya ibahah, mubah, jawaz. Tapi karena sistemnya ada yang haram, misalnya transaksinya ada riba, maka otomatis sistem itu menjadi haram. Seperti ATM, seperti produk-produk perbankan, ya. Kalau produknya awalnya mubah, tapi kalau ternyata dalam produk itu ada sistem haram, maka kita katakan ya kita harus tinggalkan karena itu haram. Nah, dalam masalah GoPay, e-wallet, e-money dan sejenisnya, ini ada ulama yang mendefinisikan ini bagian dari qarad atau bagian dari wadiah. Kalau kita masukkan uang kita ke GoPay atau sejenisnya, itu bagian dari kita meminjamkan, ngutangi pihak GoPay, atau kita nitip, wadiah. Kalau nitip uang kita ke GoPay atau semisalnya, kalau hilang, kira-kira berani ganti apa enggak? Kalau berani ganti, Masya Allah baik sekali itu GoPay, ya. Tapi kenyataannya, kenapa ketika kita menyimpan uang di aplikasi tersebut, kita diberi berbagai macam fasilitas, yaitu karena mereka berterima kasih ke kita. Karena kita telah memasukkan uang, dan uang itu bisa jadi diputar oleh mereka. Sehingga saya cenderung di belakang ulama yang menyebut bahwa transaksi ini adalah transaksi qard, yaitu utang piutang. Kita menghutangi pihak aplikasi yang mana duit semua itu bisa diputar, sehingga kemudian rasa terima kasih kepada konsumen atau membernya itu dengan memberi berbagai macam diskon, free ongkir dan lain seterusnya. Dan kaidahnya adalah man jarra naf'an, ya. Barang siapa yang ada manfaat dari utang piutang, fahuwa riba, maka itu bagian dari riba. Maka terlepas dari silang pendapat para ulama, apakah ini akadnya ijarah, dibayar di awal, atau utang piutang, maka lebih baik kita tidak menggunakan e-money itu dalam transaksi-transaksi yang sifatnya ribawi. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian soal yang mirip, di Shopee syarat untuk dapat bebas ongkir adalah pembayaran dengan ShopeePay. Misalkan transaksi yang harus dibayar 50.000. Saat itu juga saya mengisi ShopeePay sebesar 50.000 dan langsung melakukan pembayaran supaya mendapatkan free ongkir. Nah, kira-kira sekarang gini,
Ketika 50.000 kita bayarkan, ya, kira-kira 50.000 itu langsung bisa difungsikan apa tidak? Ini bagian dari fasilitas ketika kita meminjami pihak Shopee Pay. Maka saran kami lebih baik cash, tunai, ataupun sesuatu yang tidak ada diskon-diskon ghorornya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian soal yang terakhir yang telah masuk pada kesempatan kali ini. Jika seorang istri merasa terkhianati, tapi suami tidak pernah mengaku dengan bukti-bukti yang ada, akhirnya si istri diam hingga lebih dari 3 hari dengan tetap menjalankan aktivitas rumah tangga, hanya tidak berkomunikasi dengan suami. Suami ini tipe yang keras kepala dan tidak memulai untuk mengambil jalan tengah. Bagaimana hukum bagi keduanya? Dan bagaimana penyelesaian secara Islamnya? Dan untuk anak apakah wajib menengahi atau bagaimana yang harus dilakukan anak dalam pandangan Islam? Barakallahu fikum. Terkait dengan pertanyaan semacam ini, kami kurang paham anaknya ini sudah dewasa atau belum. Yang jelas ini urusan rumah tangga yang pelik. Suami yang keras, padahal di antara makna ar-rijal qawwam 'alan nisa, qawwam itu akar kata sama dengan kiwam. Kiwam itu adalah menyuapi dengan lembut. Artinya, meski laki-laki punya amanah untuk mencari nafkah, memimpin, mengambil keputusan, tapi di karakter yang lain, suami harus punya kelembutan pada istri. Bahkan dalam riwayat Israiliyat, orang sezalim Fir'aun, sekafir Fir'aun itu masih lembut terhadap istrinya, lembut terhadap ibunya. Oleh karenanya, saran kami pertama, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah memberikan hidayah, memberikan kesabaran, memberikan petunjuknya, dan semoga suaminya bisa berubah. Artinya tidak keras kepala dan tidak mau mengalah. Permasalahan berikutnya ketika mendiamkan suami, ya, mendiamkan suami lebih 3 hari, ini pun juga kurang pas dan tidak tepat. Maka alangkah baiknya ketika ada masalah rumah tangga ini dan kita sama-sama mentok antara suami istri ini, maka ambillah orang yang adil atau hakim dari sisi suami dan hakim dari sisi istri. Siapa ini? Orang tua dan mertua. Kalau memang kita sudah angkat tangan, kita bingung, sudah mentok, nggak ada solusi lain, ambil hakim penengah. Nah, kalau anaknya ini anak yang sudah dewasa, anak yang sangat tahu akan latar belakang orang tuanya, ya enggak masalah jadi penengah. Cuma kan kita nggak tahu anak ini apakah anak kecil atau dewasa atau dan yang seperti apa, wallahu a'lam. Kalau memang ada orang tua yang bijak bisa menengahi, maka panggil mereka, orang tua dan mertua. Atau mungkin bisa tambah lagi orang berikutnya, yaitu ustadz atau tokoh yang kita tahu kealimannya dan kesolehannya untuk menjadi penengah. Ya. Kalau nanti ada solusinya, alhamdulillah. Dan kalau ternyata solusinya mau nggak mau, kami tidak menginginkan, ya, mau nggak mau ternyata harus ke KUA untuk mengurus perceraian, maka perceraian adalah sesuatu yang dibolehkan di saat itu menjadi jalan terakhir. Kami tidak menghendaki itu, tapi kalau memang ini salah satu jalan akhirnya, ya wallahu a'lam bishawab, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Yang jelas, silakan Anda semakin dekat dengan Allah, minta solusi, ya, berpasrah diri, dan juga bersama dengan suami kalau bisa datang kepada orang-orang yang kita anggap lebih nuani, lebih bijak, lebih alim dan lebih soleh untuk minta solusi dan pendapat orang yang lebih berpengalaman dan orang yang lebih bertakwa dari kita. Demikian aku qouli hadza walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.